Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika ini. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara Kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa, tidak ada kata kalah terhadap penjahat. Jadi negara ini tidak boleh kalah terhadap seorang buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dia harus diplester dan tidak boleh ada orang Indonesia yang kalah. Kalau ada tuduhan, ada orang besar di balik kami salah. Yang ada adalah orang kurus dan orang cungkring di balik Sylvester itu. Jadi kita bersama-sama teriakan di sini. Jangan takut terhadap si orang kurus yang berada di balik Sylvester. Dengan semangat kebersamaan, dengan slogan kemerdekaan, dengan teriakan Allahu Akbar, kita segera upayakan supaya Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya berani menangkap Sylvester Matutina. Kita doakan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT membersamai gerakan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kepada Bang Rismon. Saudara-saudara, kita hadir di sini untuk mendesak Kejaksaan Agung yang menggunakan kata agung. Agung berarti kebenaran, agung berarti mulia dan besar. Oleh karena itu seharusnya mereka atau orang yang menjabat sebagai Jaksa Agung itu sebenarnya orang yang paling mulia. Tetapi ternyata ST Burhanuddin ini orang yang bermasalah juga. KTP ganda, istri ganda, ganda, dan itu tidak diusut juga, gitu loh. Oleh karena itu bisa jadi Sylvester Matutina and the gang memiliki kartu juga, kartu gelapnya Burhanuddin Sanitiar ini. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto jangan dibiarkan Jaksa Agung Burhanuddin Sanitiar ini tersandera juga. Kalau memang Jaksa Agung tidak tersandera, harusnya Sylvester Matutina sudah berada di kerangkeng. Kalau bisa di Celticus dia itu. Ya. Dan kalau Pak Prabowo Subianto, kami kecewa. Kenapa Erick Thohir masih dipakai di kabinet Anda? Ini orang kan yang mengangkat seorang narapidana bernama Sylvester Matutina sebagai komisaris. Berarti SKCK-nya dimanipulasi karena dia sudah terpidana. Kok bisa dia diangkat sebagai komisaris? Harusnya Erick Thohir juga tidak boleh berada di kabinet merah putih. Betul nggak, Ibu? Pak Prabowo Subianto, jangan biarkan Sanitiar Burhanuddin ini sebagai Jaksa Agung justru menginjak-injak hukum di Indonesia ini. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Walaupun pendek lumayan yang berikutnya Bang Azhar. Jadi pisang agung ini harus berani menangkap secepatnya Sylvester Napi, dan paling tidak pisang agung ini harus bisa mengeluarkan DPO minimal itu. Saya kira dulu. Terima kasih Pak Marwan Batubara, silakan. Ya, saya kira saya ulang lagi. Pertama bahwa selama memerintah Jokowi sudah menginjak-injak konstitusi dan tidak menjalankan hukum secara berkeadilan. Jokowi sudah bertindak otoriter dan ini dijalankan oleh yang namanya geng Solo. Ternyata geng Solo itu yang dipimpin Jokowi, di dalamnya termasuk ada Jaksa Agung misalnya, ada Kapolri, kemudian ada Menteri BUMN,
Mereka ini adalah bagian dari geng Solo yang melindungi Silvester. Nah, yang kedua saya ingin ingatkan bahwa sekarang yang jadi presiden sudah hampir 1 tahun itu Pak Prabowo. Jangan biarkan lagi yang namanya geng Solo melanjutkan agendanya. Ya, di sini kita meyakini bahwa ternyata Prabowo itu tunduk kepada geng Solo, entah karena apa. Nah, tapi kita tidak berharap itu. Kita ingin Prabowo bertindak independen, menegakkan konstitusi, hukum dan keadilan. Itulah yang kita tuntut. Dan salah satu dari tuntutan itu segera tangkap yang namanya. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Roy Suryo dan beberapa warga sekitar mendatangi rumahnya Silvester karena Silvester Matutina masih hirup udara segar, sehingga membuat masyarakat geram kepada Silvester Matutina ini karena masih belum juga dieksekusi. Nah, Roy Suryo minta Jaksa Agung jangan jadi ayam sayur, hanya sekedar omong-omongan tapi tidak sesuai dengan kenyataan atau pekerjaannya dilakukan secara berjalan dengan lancar. Nah, di situ pakar telematika Roy Suryo kembali mendesak Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk bersikap tegas mengeksekusi Silvester Matutina ini. Karena pada dasarnya Silvester Matutina ini kita sudah tahu bahwa dia kebal dengan hukum. Tentu masyarakat Indonesia meminta supaya biarlah Kejaksaan Agung ini lebih tegas lagi atau lebih keras lagi dalam menjalankan pekerjaan mereka untuk menelusuri Silvester Matutina ini. Karena kalau Silvester Matutina masih belum juga dieksekusi, maka biarlah masyarakat yang turun tangan untuk mencarinya. Nah, Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya masih menunggu pihak kejaksaan untuk segera menahan Silvester Matutina ini. Namun, sampai sekarang Silvester Matutina masih belum juga ditemukan. Dan menurut Roy, kasus Silvester telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dan berstatus sebagai terpidana. Tentu mereka mau agar Silvester Matutina ini segera dieksekusi karena pada dasarnya kalau sudah berkekuatan hukum atau sudah ingkrah ini atau sudah berstatus sebagai pidana, maka yang harus dilakukan adalah untuk segera menangkapnya dan segera diceploskan ke penjara. Karena sudah ada status terpidana yang harusnya sudah bisa dipenjara, tidak ada lagi nego-nego di situ. Nah, ini bisa jadi presiden buruk bagi bangsa ini. Jangan sampai ulah Silvester Matutina ini nanti ditiru masyarakat. Ya, ibaratnya hanya gara-gara kasus Silvester Matutina ini, maka misalkan rakyat bisa semena-mena nantinya karena mereka mencontohi Silvester Matutina ini. Karena pada dasarnya Silvester Matutina ini sebagai juga komisaris BUMN, tentu yang harus diadili adalah dia sendiri. Dan ketika masyarakat meniru hal-hal seperti itu, maka nama baik presiden kita akan tidak baik-baik saja karena buruk di mata masyarakat karena gara-gara Silvester Matutina ini. Nah, dia ini putusannya sudah ingkrah sampai kekasih dia kalah. Artinya dia malah tambah hukumannya dari 1 tahun menjadi 1,5 tahun, ujar Roy Suryo di Jakarta waktu itu. Tentu Roy Suryo mengaku juga sudah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung untuk segera eksekusi atau menempuh upaya menghadapi permasalahan Silvester Matutina ini. Kalau masih saja belum juga ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini, maka biarlah kasus ini diserahkan kepada masyarakat, biarlah masyarakat yang turun tangan. Dan pada dasarnya ketika masyarakat turun tangan, otomatis kerusuhanlah terjadi. Dan lebih parah lagi, hal-hal yang dilakukan nantinya tentu itu membuat negara kita menjadi demokrasi lagi. Nah,
Di situ untuk kemudian kata Roy Suryo ini, saya dengan kawan-kawan aktivis meminta kepada Kejaksaan Agung untuk tegas kemudian mempenjarakan si Filter Matutina, ujarnya. Menurut Roy Suryo, kejaksaan dalam hal ini justru sedang mempermalukan diri karena seolah takluk dari seorang Filter. Atau memang juga pada dasarnya mereka ada kerjasama, ya ibaratnya ketika disogok dengan uang, ya otomatis mereka kehilangan kendali atas pekerjaan mereka, atau mereka lupa akan kewajiban mereka. Nah, di situ kita tahu bahwa si Filter ini ya memang benar-benar orang-orang yang tidak bisa lagi dipercaya di hukum ini, karena pada dasarnya dia kebal dengan hukum. Nah, di situ katanya ini sudah benar-benar jadi cacat bagi masyarakat, bagi negara ini. Jangan sampai Presiden Prabowo menanggung malu aparat di bawahnya kalau ada keputusan pengadilan yang sudah ingkrah tapi tidak dijalankan. Jangan sampai Pak Jaksa Agung dikatakan ayam sayur, kata dia di situ. Kata Roy Suryo ini. Mereka mengatakan itu kepada Kejaksaan Agung karena Kejaksaan Agung ini seakan-akan tidak becus dalam menjalankan pekerjaannya, karena mereka sudah mencari si Filter ini tapi sampai sekarang masih belum menemukan. Ibaratnya pekerjaan mereka hanya sekedar asal-asalan. Masa seorang si Filter masih belum juga bisa ditemukan atau ditangkap, padahal dia cuma seorang sendiri. Terkecuali kalau memang mereka banyak atau sekelompok orang, tentu tidak bisa ya. Namun ini cuma hanya seorang diri, berarti ada kejanggalan di balik itu. Mungkin mereka bekerja sama atau sudah ada rencana lain untuk mereka melakukan hal-hal tersebut. Nah, jangan sampai NKRI kalah dengan seorang terpidana yang namanya si Filter Matutina ini. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli atau akrab disapa Gung Romli curiga dengan sikap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel yang berulang kali mangkir dari gugatan terkait tak dieksekusinya si Filter Matutina atau relawan Jokowi ini. Tentu ini menjadi pertanyaan kita terhadap Kejari Jaksel yang terlihat mencurigakan ini. Ibaratnya mungkin mereka ada suap menyuap, atau memang dia bekerja sama dengan si Filter sehingga mereka hanya membuat rekayasa saja mencari si Filter padahal tidak. Nah, tentu itu terlintas dalam pikiran kita sebagai masyarakat Indonesia karena pada dasarnya dari gerak-gerik Kejaksaan Agung ini sudah terlihat mencurigakan. Nah, Gung Romli menduga ada upaya perlindungan terhadap sosok yang semestinya sudah dieksekusi secara hukum itu. Ada apa dengan kejaksaan ini? Tidak kunjung mengeksekusi si Filter. Digugat malah mangkir. Apa kejaksaan ini menunjukkan dengan sengaja melindungi si Filter Matutina? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita sekarang. Gung Romli mengunggah tanggapan layar di sebuah berita menginformasikan bahwa Kejari Jaksel sudah 3 kali manggil dalam sidang pra-peradilan atas tak dieksekusinya si Filter Matutina ini. Ibaratnya kalau masih belum juga dieksekusi ditangkap, maka jadi sasarannya adalah Kejaksaan Agung ini. Adapun sidang pra-peradilan tersebut diajukan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia. Nah, di situ Gung Romli menilai absennya Kejari Jaksa dalam persidangan justru memunculkan tanda-tanda besar tentang integritas lembaga penegak hukum karena misternya hilangnya si Filter ini. Namun selain itu, Gung Romli juga pernah menyoroti misteri hilangnya relawan Jokowi atau si Filter Matutina ini. Ia mempertanyakan alasan Kejaksaan Agung atau Kejagung ini yang hingga kini belum mengeksekusi si Filter Matutina ini meski sudah menyandang status terpidana sejak lama. Nah, di situ Gung Romli pun menengkar-nekar si Filter sedang tersembunyi di kediaman Jokowi di Surakarta. Jangan-jangan si Filter Matutina ini ada di kawasan Sumber Solo. Kalau memang begitu, kenapa Kejaksaan RI tidak bisa mengeksekusi? Di situ mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Publik membutuhkan kejelasan dari persoalan yang menjerat si Filter.
Sebelumnya, Guromon juga sempat membandingkan sikap Kejagung terhadap 2 orang yang terseret di kasus hukum tersebut. Di satu sisi, Kejagung mengambil langkah kerja menantap eksekusi Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek RI Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Namun, di sisi lain sikap tegas Kejaksaan Agung justru bertolak belakang dengan penanganan kasus pencemaran nama baik yang menjerat Sifal Sematutina ini. Padahal kita tahu bahwa Sifal Sematutina ini sudah melengah bebas selama 6 tahun, namun tak juga dieksekusi. Ibaratnya berarti mereka mempunyai atau dia bekerja sama dengan Sifal Sematutina hanya untuk melindungi Sifal Sematutina ini. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang tanggapan teman-teman dalam menanggapi video ini mengenai tentang Sifal Sematutina ini.